Yang mengerikan, katanya sih, katanya kan sedang diusut, ada jual beli kuota haji. Bingung saya setelah baca ayat ini. Katanya orang beriman itu pelindungnya adalah Allah. Jadi geus di payungan atau ku Allah, tong maling cek Allah teh. Tetep saya eta maling, tapi ngaku beriman. Aduh. Aneh nggak Bapak Ibu? Aneh apa tidak? Oke. Nah, qad tabayyana rusdu minal ghoi. Kenapa? Duh Bapak Ibu, karena Allah sang kebenaran, kekuatan positif meliputi semua diri, meliputi semua makhluk. Sudah jelas kata Allah, yang mana petunjuk, yang mana kesesatan. Sudah jelas. Coba anak-anak kita yang belum belajar agama, sudah bisa kan membedakan mana yang baik, mana yang buruk, betul nggak? Mana yang selaras dengan dirinya, mana yang tidak. Padahal belum belajar agama, malah udah diajarin agama malah jadi aneh. Karena sudah jelas di dalam diri kita, sudah jelas mana yang ditunjukkan, mana yang tidak ditunjukkan, jelas di sini. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu untuk tidak berbohong harus belajar agama? Kan tidak perlu. Kenapa? Di dalam diri kita tuh sudah ada ngingetin. Kalau kamu berbohong itu, kamu pasti gelisah. Dan kalau kamu jujur, kamu pasti tenang. Diajarin nggak Bapak Ibu dari dalam? Gak usah tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau berbohong itu tenang apa gelisah? Gak usah. Karena di Quran dikatakan qad tabayyana rusdu minal ghoi. Sudah jelas mana kebenaran, mana kesesatan. Ada Allah sang kebenaran membimbing di dalam diri kita masing-masing. Nah, dengan agama tentu saja diperkuat, harusnya menguatkan dong, gitu. Fama yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisomalaha. Karena itu barang siapa yang tertutup terhadap tagut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang pada tali yang kuat dan tidak akan pernah putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, sekarang Bapak Ibu, tagut itu apa? Pernah lihat tagut belum? Belum? Oke. Mari kita lihat Al-Qur'an. Kata Al-Qur'an, tagut itu apa? Jangan tanya yang lain, tanya Quran biar benar ngajinya. Ya, oke, perhatikan saya. Rasakan dulu kalimat ini. Allahu waliyul ladina amanu. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Paham ayat itu? Paham apa tidak? Saya curiga. Ulangi. Allah pelindung orang yang beriman. Seolah-olah ayat ini Allah itu melindungi yang beriman dan dia membiarkan yang tidak beriman. Terus yang tidak beriman siapa pelindungnya? Ngerti aja. Karena kita nggak pernah mikir, betul nggak? Udah aja informasinya begitu, Allah pelindung orang yang beriman, gitu. Siapa orang beriman? Saya. Gitu? Seolah-olah yang lain tidak dilindungi Allah. Padahal Allah udah bilang wasi'a kursius samawati wal ard. Dia itu kursinya, kuasanya meliputi langit dan bumi, meliputi semua makhluk. Jadi ayat ini seolah-olah sedang memberikan satu pernyataan yang berlawanan dengan pernyataan yang tadi. Katanya Allah meliputi semuanya, tetapi yang dilindungi cuma orang yang beriman. Ngerti nggak Bapak Ibu? Tambah pusing. Makanya ulangi, baca lagi. Allah pelindung
orang yang beriman. Ngerti sampai situ? Belum ngerti? Belum. Nah sekarang supaya mengerti, saya jelaskan. Kan sebetulnya Allah meliputi semuanya, betul? Setuju Allah meliputi semuanya? Oke. Lalu kenapa di sini ada kata-kata Allah pelindung orang-orang yang beriman? Yuk lihat saya semuanya. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang merasa kalau dirinya selalu dilindungi Allah. Kan dia sadar kalau Allah bersama dirinya. Itulah orang beriman. Bukan Allahnya tidak melindungi. Orang beriman itu orang yang yakin kalau Allah tidak pernah terpisah dari dirinya. Masuk akal kalau gitu? Oke. Jadi bedanya apa? Orang beriman dengan orang kafir. Apakah Allah pada orang beriman? Allah ada pada orang beriman? Apakah Allah meliputi orang kafir? Nah gitu. Bedanya apa sekarang? Orang beriman itu yakin sepenuhnya kalau dirinya merasa dilindungi oleh Allah. Jadi orang yang tidak beriman itu orang yang tidak merasa kalau dirinya dilindungi oleh Allah. Kira-kira kalian orang beriman atau bukan? Nah loh baru mikir. Masih suka sama Allah? Ya Allah lindungi aku. Suka nggak gitu? Suka apa tidak? Ini orang beriman atau bukan beriman? Berarti orang yang masih ya Allah lindungi aku, berarti dia sedang merasa tidak dilindungi. Orang yang suka minta perlindungan kepada Allah beriman apa tidak? Nah loh baru kebahas sekarang. Habis ngaji kalian tuh nggak jelas. Jadi orang beriman tuh siapa menurut ayat ini? Orang yang merasa kalau dirinya selalu dilindungi oleh Allah. Apapun yang terjadi dia yakin itu perlindungan Allah. Daftar jadi PNS gak diterima. Sudah orang beriman itu saya yakin ini perlindungan dari Allah. Karena Allah sedang merencanakan saya jadi pengusaha. Biar gajinya ditentukan sendiri. Tapi orang yang tidak beriman pasti akan cari peluang, cari orang dekat, cari koneksi, sogok menyogok. Jadi yang suka sogok menyogok iman atau tidak? Ada nggak orangnya di sini? Kesel saya itu. Makanya dibuka aja sedikit ya biar ngerti. Karena kalau nggak dibeberkan gini kalian nggak ngerti-ngerti. Jadi kata-kata Allah melindungi orang beriman itu kan menegasikan seolah-olah Allah tuh hadir bersamamu yang mengaku iman dan tidak hadir bersama yang tidak mengaku iman. Betul nggak? Padahal Allah wasi'a kursius samawati wal ar. Kan kursinya meliputi langit dan bumi. Jadi bedanya apa? Yang satu merasa dilindungi, yang satu merasa tidak dilindungi. Jadi yang suka minta perlindungan berarti belum merasa dilindungi. Tah eta. Ada nggak di ruang ini orangnya? Acungkan tangan. Cenah rumah saya. Dan kalau nggak dibuka gini ngaji, nggak ngerti-ngerti. Malah menimbulkan kebingungan. Yang mikir bingung sote. Itu mikir matara bingung. Ngerti maksud saya? Oke, gini lihat saya semuanya. Saya itu bawa payung. Ya, saya bilang kata saya, kamu jangan keluar dari payung ini, kamu nanti kehujanan. Kan saya sudah melindungi. Tetapi orang ini malah keluar dari payung. Begitu keluar dari payung saya, kehujanan. Begitu kehujanan, merengek-rengek. Ya. Tolong dong, saya dilindungi, dipayungi. Kan dia yang keluar. Hartos. Jadi Allah tuh sebutnya melindungi semuanya Bapak Ibu, karena dia Maha Pelindung.
berlindung. Cuman ada yang mau tetap dalam perlindungannya, ada yang tidak mau. Tapi ketika dia celaka, baru merengek-rengek seolah-olah Allah tidak melindunginya. Kartos, pir aku kudu dikieukeun ngaji. Contoh, nih belum pakai contoh supaya lebih ngerti lagi. Kata Allah tuh jangan bohong. Perlindungan bukan? Perlindungan bukan? Ngartos. Jadi masih ada di payungnya Allah. Kata Allah jangan bohong. Udah aja nggak bohong. Dalam perlindungan Allah. Paham? Tapi kenyataannya kamu keluar dari perlindungan itu. Bohong. Akibatnya apa? Akibatnya kamu menjadi gelisah. Boom. Setelah gelisah, minta perlindungan kepada Allah. Kata Allah, lah kan sudah saya ingatkan, kamu jangan bohong. Sekarang kamu bohong, berarti bohong itu seperti tadi, keluar dari payung saya. Setelah keluar kehujanan rancucut, rancucut, bahasa Garut lagi ya. Tahu rancucut? Basah kuyup. Baru minta perlindungan. Gitu nggak kalian? Tolong dong dijawab. Gitu nggak kalian? Waduh. Nah ini baru sadar kan? Baru sadar. Padahal sering kan baca ayat ini, entah berapa ribu kali baca ayat ini. Oke, lihat saya semua. Jadi orang mau korupsi, ada nggak dari dalam? Jangan korupsi karena ini bukan hakmu. Perlindungan Allah bukan? Siapa yang tidak dilindungi oleh Allah coba? Semua kita tuh dilindungi. Tapi korupsi nggak orang itu? Korupsi. Ketahuan? Nah, jadi koruptor itu yang ketahuan. Yang belum ketahuan masih menganggap orang baik sampai sekarang. Padahal dia sebenarnya tidak bisa berbohong pada dirinya sendiri sekalipun belum ketahuan. Ingat ya, koruptor di Indonesia itu hanya yang baru ketahuan. Jangan-jangan geus kapangih kabeh mah sararea koruptor. Tapi ngaku orang beriman enggak? Aku. Yang mengerikan, katanya kan sedang diusut. Ada jual beli kuota haji. Bingung saya setelah baca ayat ini. Katanya orang beriman itu pelindungnya adalah Allah. Jadi geus di payungan atau ku Allah, tong maling cek Allah teh. Tetep saya eta mah maling. Tapi ngaku beriman. Aduh. Wanian teh. Oke, lanjut dulu. Jadi Allahu waliyul ladina amanu. Allah pelindung orang yang beriman. Orang beriman nggak Bapak Ibu? Nah, kalau mau disebut orang beriman, sekarang setiap perlindungan Allah ikuti. Jadi orang yang tadi disebut koruptor itu kenapa? Ditegur nggak oleh Allah dari dalam? Tegur. Tinggal nggak di payungnya Allah? Nggak. Keluar kan? Keluar. Ketahuan kan? Masuk penjara kan? Kira-kira ini orang udah masuk penjara minta perlindungan nggak pada Allah? Karena perlindungan yang dia maksud itu adalah dia dibebaskan dari penjara. Padahal itu ciptaannya sendiri. Kata Allah, kan sudah aku ingatkan. Kamu kan maunya begitu. Ya sudah, kata Allah, belajar bertanggung jawab pada pilihan kamu. Udah, penjara aja.
Nah sekarang saya nanya, itu penjara perlindungan Allah bukan? Perlindungan lagi. Kenapa? Karena memang harus diajarin akibat dari ini. Jadi semua itu perlindungan sebetulnya kalau kita mau mengambil pesannya. Ulangi Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu keluar dari kebenaran yang dibicarakan di dalam? Pernah apa sering? Sering apa sering banget? Orang beriman bukan? Cenah kerasan. Jadi kita mah cuman banyak kan di sini ya, sini nih. Itu ada di bereman wae tuh. Betul nggak? Indah di sini, tetapi faktanya enggak. Orang yang menyepelekan santri di pondok pesantren juga ngaku beriman. Betul nggak? Sudah diingatkan oleh Allah. Itu santri itu titipan dari orang tua, harus kamu jaga, bukan dimanfaatkan. Jatuh enggak? Hina enggak? Setelah hina minta perlindungan enggak? Nah, padahal perlindungan Allah jalan terus. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Dia tidak pernah tidur, enggak pernah ngantuk. Ngartos Bapak Ibu? Jelas? Oke, jadi ngerti ya? Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Cirinya orang yang merasa dilindungi Allah tidak pernah berpindah pada kegelapan, terus berpindah pada cahaya, pada cahaya, pada cahaya, pada cahaya. Hidupnya itu selalu berkelimpahan, baik-baik saja. Jadi Bapak Ibu, saya kasih tahu, kalau kehidupan kita banyak masalah, banyak konflik, jangan-jangan kita ini sudah dipayungi Allah, tetapi kita keluar dari payungnya Allah. Mohon maaf, saya bukan menyepelekan. Banyakkah orang yang mengaku dirinya beriman, tapi hidupnya penuh dengan penderitaan? Banyak sekali. Nah, dia masuk ke penderitaan itu kenapa kira-kira? Karena dia keluar dari perlindungan Allah. Ingat ya, Allah itu meliputi semuanya. Cuman ada yang merasa dilindungi, ada yang tidak. Nah, yang merasa dilindungi, dia akan terlindung. Paham sampai sini? Oke. Nah, wallazina kafaru auliya'uhumut tagut. Dan orang-orang yang tertutup, yang belum terbuka, yang belum beriman, pelindungnya itu adalah togut. Siapa sih togut itu? Nah, saya jelaskan, kan janji saya tadi. Togut itu apa? Lihat ayatnya. Yukhrijunahum minan nur ilad dulumat. Togut itu yang suka menghijrahkan kamu dari cahaya kepada kegelapan. Itu aja kata Quran togut itu. Yuk lihat saya sekarang. Jadi togut itu yang memindahkan kita dari cahaya kepada kegelapan. Yuk lihat saya. Kita mau berbohong. Di sini ada mengingatkan, jangan berbohong. Cahaya bukan itu? Cahaya. Kemudian kita berbohong, berarti kita pindah kemana? Pada kegelapan. Nah, yang memindahkan kamu dari cahaya pada kegelapan, itulah togut. Maka orang Jakarta bilang dirinya ogut. Paham? Paham? Jadi siapa ogut? Nah, itulah baru ngerti sekarang. Selama ini mau togut patung, betul nggak? Togut patung, togut kayu. Ya, makanya ada orang yang anti. Leluhur kita mengajarkan ada yang namanya sesajen.
dibilangnya togut. Padahal sajen sastra jendra itu adalah pesan-pesan leluhur yang disampaikan kepada kita. Di sajen itu harus dibaca. Ada apa, dibaca pesan dari leluhur, itu maksudnya. Togut itu yang memindahkan kamu dari terang menuju gelap.